Yesus, Yesus, Juru Selamat jiwaku. Yesus Juru Selamatku. Yesus Juru Selamatku. Yesus Juru Selamatku. Salam, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudara dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan dalam satu tema, apa yang kulihat, apa yang kudengar, itu yang kusaksikan. Sebelum kita menyelidiki firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kasih, kami bersyukur atas berkat yang Kau berikan bagi kami, kesehatan, kelimpahan, dan kekuatan. Hari ini kami mau belajar akan kehendak-Mu bagi kami. Mari Roh Kudus pimpin dan berikan pemahaman akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian 3 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentang ular, yang kedua tentang perempuan, dan yang ketiga tentang buah. Ular adalah binatang yang paling cerdik di antara semua binatang darat. Di ayat yang pertama mengatakan hal yang demikian. Artinya, ia mempunyai kelebihan yang luar biasa. Tetapi apa yang diperbuatnya? Ia memperdaya perempuan itu. Memperdaya artinya menipu, berbohong, mencari keuntungan diri sendiri, dan berusaha menjatuhkan. Ini gambaran tentang orang-orang yang hari-harinya hanya melakukan perbuatan yang sama dengan ular tersebut karena memiliki kelebihan atau kemampuan di atas rata-rata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bahwasanya hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang suka memperdaya orang lain, menipu, berbohong, bahkan berusaha menjatuhkan orang lain. Tetapi kita boleh melihat bahwasanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan hal yang benar. Lalu kita lihat tentang perempuan tersebut. Ia mudah diperdaya, padahal sesungguhnya dia sudah tahu tentang kebenaran. Dan ini merupakan gambaran manusia yang hanya menaruh pikirannya kepada hal-hal keduniawian. Fokus hanya pada hal yang ada di dalam dunia.
hal-hal surgawi kerohanian tidak dipedulikannya. Keinginannya di atas keinginan Allah, atau orang-orang yang hidup dalam kedagingan. Contohnya, anak Tuhan yang suka dugem atau dunia gemerlap, atau lebih banyak waktunya untuk mencari uang atau harta dibandingkan Tuhan. Lalu yang ketiga, tentang buah. Buah berbicara tentang hasil. Hasil yang baik tentunya berasal dari segala perbuatan baik dan memiliki nilai plus. Ayat yang ke-6 mengatakan, buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan menarik hati. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa buah yang baik disukai oleh semua orang. Allah pun menginginkan agar hidup kita seperti buah yang baik. Ketika orang lain melihat, mereka merasakan damai Allah dan melalui hidup kita, dan mereka diberkati. Pelajaran hari ini memberikan pedoman kepada kita bahwa gambaran ular dan perempuan itu merupakan gambaran manusia yang terikat oleh dosa. Apabila dosa sudah berkuasa dalam hidup seseorang, maka kemuliaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, saluran untuk mendapatkan berkat Allah sudah tertutup. Oleh sebab itu, apapun yang kau miliki, baik harta, kemampuan, dan hal-hal lainnya, gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk keduniawian, agar saudara menghasilkan buah yang baik, khususnya di masa sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, inilah hidup kami mau gunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sebab segala sesuatu berasal daripadamu. Hidup di masa ini merupakan suatu ujian yang bagi kami. Ajarkan kami untuk melakukan yang terbaik bagimu. Ampuni kami atas ketidakbenaran yang kami lakukan. Kami berdoa khususnya untuk saudara-saudara kami yang hidupnya hari-hari ini menghadapi masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan sanggup melepaskan mereka dan memberikan banyak jalan keluar untuk mengatasi semua persoalan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.